Assalamualaikum sobat semuanya, kembali lagi pada tutorial Excel di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai fungsi teks, yaitu fungsi Excel yang digunakan untuk mengkonversi berbagai format data numerik atau data tanggal dan waktu dan diubah ke dalam bentuk teks. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Jika kita memformat data sejenis pada satu sel atau sekumpulan sel, urusannya sederhana. Kita tinggal memilih format yang sesuai yang ada di sini, misalnya accounting misalnya. Di sini ditambahkan simbol currency dan pemisah ribuan. Nah, bagaimana jika data numerik seperti ini berada di antara gabungan data teks atau data-data yang berformat berbeda misalnya? Di sini sebagai contoh kita akan gabungkan data numerik berformat current accounting yang ada di sini dengan data teks misalnya. Data teks kita akan gabungkan dengan data numerik seperti ini. Enter. Maka bisa dilihat hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Di sini pemformatan currency-nya sudah hilang dan pemisah ribuannya sudah hilang juga. Untuk melakukan pemformatan seperti ini dengan menggunakan cara yang seperti yang tadi, lewat ribbon tab home seperti ini sudah tidak memungkinkan lagi karena ini adalah data teks. Kita pilih accounting pun dia tidak akan bisa seperti ini. Nah, disinilah kegunaan dari fungsi teks. Dengan fungsi teks kita bisa melakukan pemformatan di antara sekumpulan data teks atau sekumpulan data berformat yang lain, dan kita bisa langsung format sesuai dengan keinginan langsung pada formula yang kita buat. Nah, fungsi teks itu sendiri seperti ini. Sintaksnya terdapat dua argumen, yaitu value dan format text. Value adalah nilai yang akan diformat dan format text adalah pemformatan yang akan kita buat. Oke. Sekarang di sini misalnya kita akan format data numerik di antara data teks ini dengan format sesuai dengan yang ada di sini misalnya. Di sini kita bisa menggunakan fungsi text. Kemudian value-nya kita biarkan D17 karena data ini yang akan kita format. Kemudian di sini pada bagian format teks kita beri terlebih dahulu tanda petik, karena jika tidak diberi tanda petik maka hasilnya akan error. Nah, format yang kita inginkan misalnya di sini kita beri simbol currency. Kemudian kita akan berikan pemisah ribuan. Nah, caranya seperti ini. Simbol pagar adalah angka opsional atau angka berapa saja. 0. Nah, pemformatan seperti ini bisa ditemukan pada custom formatting, bisa dilihat langsung pada custom formatting. Nah, mengenai custom formatting saya sudah upload video sebelumnya dan nanti saya berikan link pada deskripsi untuk video mengenai custom formatting. Oke. Nah, sekarang kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat simbol currency sudah masuk dan pemisah ribuan juga sudah diberikan. Meskipun data ini adalah data teks bukan data numerik. Nah, di sini ini adalah penggunaan paling simpel dari fungsi teks. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana penggunaan fungsi teks dalam kasus yang lebih kompleks. Nah, berikut kita akan lihat penggunaan fungsi teks dalam kasus yang lebih kompleks. Di sini misalnya kita akan buat sebuah kalimat dengan menggunakan beberapa tipe data. Di sini data teks dan data numerik. Kita akan gabungkan jadi satu dan membentuk sebuah kalimat. Misalnya kalimatnya akan seperti ini. Alia telah menjual sebesar sekian, berarti telah berhasil mencapai target mingguan sebesar sekian persen. Berarti akan ada data berbentuk numerik yang diformat nanti dalam pemisah ribuan dan data numerik data dalam bentuk persen. Oke, kita mulai. Sama dengan Alia, kita gabung dengan berhasil menjual sebesar sekian, yang berarti telah berhasil mencapai target mingguan sebesar. Nah, di sini kita akan masukkan sebuah formula sebagai argumen dari fungsi teks karena kita akan langsung format dalam bentuk persen. Jadi kita masukkan fungsi teks, kemudian value-nya kita pakai untuk mendapatkan persen dari 44.300 ini. Maka kita akan bagi dengan
5.000. Value-nya kita pakai 4.300 dibagi 5.000. Kemudian langsung kita format dalam bentuk persen. 0%. Enter. Maka bisa dilihat di sini yang ditampilkan adalah hasil dari pembagian tersebut, kemudian langsung diformat dalam bentuk persen. Jadi ketika kita ubah di sini misalnya 2.500, maka otomatis yang ini akan berubah. Data dalam bentuk persennya akan berubah meskipun data yang ada di sini sudah menjadi data teks. Oke. Misalnya di sini pada 2.500 kita akan beri pemisah ribuan, maka kita bisa edit lagi. Tekan F2, kemudian pada B5 kita masukkan B5 ini ke dalam fungsi teks untuk memformatnya. B5 sebagai value-nya. Kemudian pada bagian format teksnya kita akan format dengan pemisah ribuan seperti ini. Kemudian beri penutup dan enter. Nah, sekarang bisa dilihat di sini 2.500 sudah diberi pemisah ribuan langsung pada formula yang kita buat. Nah, itu adalah penggunaan fungsi teks sehingga kita bisa memformat langsung pada formula yang kita buat. Kita akan drag ke bawah, tapi sebelumnya kita absolutkan terlebih dahulu target mingguan ini supaya referensinya tidak bergeser ke bawah, yaitu pada sel B1. Kita absolutkan, cari B1, kemudian taruh di antara kolom dan baris, tekan F4. Enter. Kemudian drag. Sekarang bisa dilihat hasil dari penggunaan fungsi teks yang dimasukkan dalam formula. Seperti ini. Nah, contoh berikutnya untuk penggunaan fungsi teks dalam formula pada kasus yang lebih kompleks. Di sini misalnya kita akan tambahkan, kita buat sebuah kolom baru dan di sini kita akan masukkan tanggal misalnya. Format. Di sini kita masukkan tanggal secara acak. Khusus untuk tanggalnya acak, bulannya dan tahunnya tetap. Nah, kita bisa menggunakan di sini fungsi run between. Nah, di sini saya perkenalkan fungsi yang lain yaitu fungsi run between untuk menghasilkan nilai acak antara range tertentu. Kita buat sama dengan akan kita masukkan terlebih dahulu fungsi teks di sini. Kemudian pada bagian value-nya kita masukkan run between. Misalnya antara tanggal 1 sampai 30. Untuk bottomnya nilai terendahnya kita pakai 1 dan nilai tertingginya 20. Beri penutup untuk fungsi run between. Kemudian akan kita gabungkan di sini dengan bulannya. Kita berikan di sini strip bulan 1, bulan Januari tahun 2022. Oke. Udah. Sekarang sampai di sini kita akan lakukan pemformatan untuk data gabungan ini. Misalnya formatnya untuk date and time, kita bisa atur seperti ini. Jangan lupa tanda petik DD untuk menghasilkan 2 digit tanggal. Kemudian untuk menghasilkan 2 digit bulan, M4 untuk menghasilkan nama bulan dalam bentuk teks bukan dalam bentuk angka. Kemudian Y kita ingin untuk menampilkan tahun secara penuh. Kemudian beri penutup dengan tanda petik di sini dan beri penutup kurung untuk fungsi teks. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat dihasilkan angka acak, yaitu angka khusus pada tanggalnya. Sekarang kita akan lakukan ini untuk
beberapa baris yang ada di bawah. Kita edit lagi di atas, kemudian tekan Ctrl kemudian Enter. Nah, bisa kita lihat apa yang dihasilkan oleh fungsi teks. Di sini dia menghasilkan data angka secara acak dengan menggunakan fungsi run between khusus untuk tanggalnya, kemudian langsung dilakukan pemformatan. Padahal di sini kita masukkan angka 1 tapi langsung diformat dalam bentuk nama bulan, dalam bentuk teks seperti ini. Oke. Nah, itu adalah penggunaan dari fungsi teks dengan gabungan run between. Nah, di sini bisa kita lihat apa yang dihasilkan run between langsung diformat dengan menggunakan fungsi teks, artinya langsung diformat pada formula yang kita buat. Oke. Nah, itu tadi penggunaan fungsi teks dari yang simple sampai yang kompleks. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.